manusiawi. Kita boleh bawa makanan setiap hari, kita boleh berkunjung setiap hari untuk keluarga, tapi untuk di luar keluarga Selasa Jumat saja. Ya, kira-kira gitu ya Pak ya. Ya silakan yang Bapak ini. Bapak ini. Ya. Silakan Pak. Ya, saya mau tanya tentang Veronica, bagaimana dia menerima keadaan suaminya, terus bagaimana dengan anak-anaknya dari yang besar sampai spesialis yang nomor 2 yang perempuan itu saya pernah baca itu ada poin-poinnya bagaimana kalau diceritakan. Iya. Vero ya untuk ukuran seorang perempuan, seorang istri, seorang ibu, saya puji dia wanita yang hebat. Dia hebat sekali. Cepat sekali adaptasinya. Saya harusnya diundang di Washington DC untuk persecution shirt pada tanggal 9 itu, pada waktu putusan. Tapi saya udah masuk, teman saya siapin helikopter ke saya supaya saya nggak telat ke airport. Jadi tanggal 9 itu harusnya saya berangkat. Tanggal 10 ke Washington DC ada seminar. Waktu di pesawat itu saya pikir gimana ya keadaan Vero ya. Gitu. Saya akhirnya putusin nggak jadi berangkat. Saya samperin dia. Waktu dia lihat saya dia mulai nangis. Dia bilang nggak adil. Saya tahu. Waktu saya lihat kakak ipar saya nangis, saya udah nggak perlu pergi. Walaupun koko saya sudah suruh saya pergi. Akhirnya saya bawa dia ke penjara. Terus ya dia shock, sangat shock. Reaksinya sangat shock awal. Tapi setelah itu dia mulai bisa terima. Dan sekarang sudah ini. Dan hebatnya dia ketika ini saya puji dia benar-benar. Ketika keadaan kondisi satu hari aja the next day, yang dia pikirin gimana ngurusin PKK, LPTK dan segalanya sampai ADSS aja sampai shock. Karena dia tanggung jawab sekali. Dia tetap WA dan film itu tuh saat terima jabatannya semua dia kerjain tanpa mikirin diri sendiri. Rupanya itu cara terbaik ketika kita punya masalah. Nggak self pity, tapi pikirin orang lain. Makanya sekarang kami jadi mengerti kebenaran firman Tuhan, berbahagialah orang yang memberi daripada menerima. Dulu nggak ngerti gitu. Tapi ketika dia memberi hidupnya memperhatikan orang lain, dengan dia memperhatikan orang lain, dia bisa lupa masalah dirinya sendiri. Anaknya yang pertama Nicholas cukup terpukul, tapi karena dia sudah cukup dewasa, jadi dia lebih bisa high dia punya feeling. Anaknya yang perempuan memang orangnya sangat idealis dan pintar, jadi dia banyak bikin proyek-proyek untuk tetap terusin bantu orang miskin. Salah satunya dia bikin air yang sehat. Nah, anaknya yang paling kecil yang kasihan si Daud. Setiap Selasa papanya pulang dia selalu tanya, how is the court? Gitu. Dia tanya keadaan sidangnya, papanya akan cerita. Selasa itu bapaknya nggak balik, dia nggak mau tidur, panas demam langsung dan nggak mau sekolah. Sampai ketemu bapaknya, Koko Ahong juga tadinya di penjara baik-baik, dengar anaknya panas, langsung naik darahnya, tensinya langsung naik. Ya itu sedikit drama lah ya, terjadi hal-hal yang nggak enak, yang ya siapapun kita, sekuat apapun kita ya tetap ada perasaan marah, kecewa, jengkel, ya gado-gado lah. Makanya waktu kita mungkin ada yang tanya atau nggak kepikiran kali, kita sudah strategi pilih tempat yang namanya gado-gado Bapro karena perasaannya gado-gado. Jadi waktu dia bacakan surat Ahok cabut gugat bandingnya itu di restoran yang kita pilih gado-gado karena perasaannya gado-gado. Ya, kira-kira begitu Pak. Ya, memang nggak enak, tapi now udah mulai overcome gitu. Kita bersyukur bahwa dalam hidup itu kita punya Tuhan. Apapun agama kita, sekali lagi kita harus percaya bahwa Tuhan tidak tidur, bahwa Tuhan memberikan kita penghiburan dan kekuatan.
banyak sekali bunga-bunga dikirim ke rumah, bahkan saya pun terima banyak bunga. Banyak yang kirim makanan, bahkan si Daud itu suka sekali coklat. Ada Ibu Elizabeth dari Sydney, seorang hamba Tuhan pendeta. Dia sampai beliin satu koper coklat, all kind of chocolate dan biskuit, kasih ke Daud. Dan saya bawa, saya taruh sampai dia bilang, wah, dia langsung happy. Ya, ternyata ya begitulah cara Tuhan menghibur. Ya, kira-kira begitu. Terima kasih.